Ini sebuah hal yang sudah berlarut-larut, yang sudah menjadi benalu dan membuat kita semua malu. Tentu PSSI bersama FIFA ini terus menjaga momentum bagaimana kita bersepakat. Nanti disampaikan oleh FIFA, ini tindakan yang sepatutnya sudah harus diambil selama ini. Dan saya yakini hal ini akan menjadi sebuah perubahan besar untuk sepak bola Indonesia. Karena tentu seperti yang kita sudah sepakati di Rapat Exco, bahwa ini adalah bagian kita membangun sepak bola yang bersih dan berprestasi. Ikuti langkah Singapura. Erick Thohir putuskan Indonesia akan keluar dari AFF jika mafia bola ASEAN dan skandal kecurangan terus marak usai final AFF U23 Indonesia versus Vietnam. Tapi sayang malah digembosi mafia ya guys ya. Kalau tidak kita sudah meraih piala AFF. Karena kita sama-sama yang nonton pertandingan tersebut bisa melihatlah di 15 menit atau 10 menit terakhir jalannya pertandingan, para pemain dari kedua tim tuh udah nggak mau main, hanya bermain bola di area mereka sendiri. Dan juga kita lihatlah sedikit pelanggaran jatuh, nggak ada pelanggaran, kram jatuh, bangkitnya lama banget. Jadi perlu ada investigasi dari Komisi Disiplin AFF. Ya kita tunggu nanti apakah PSSI akan mengajukan protes resmi atau enggak. Ya saya berharap sih mereka mengajukan protes resmi agar nanti kita lihat apa hasil investigasi dari AFF. Itu kalau wasit ada di depan gua, udah gue pasang di sarung tinju. Gua one on one guys. Coba satu kata buat wasit ya. Satu kata buat wasit. Tapi yang terakhir nih, pesan untuk Pak Erick Thohir yang terhormat. Tolong Pak Erick Thohir, dihusut tuntas di Pak Erick Thohir. Tolong sehormat-hormatnya Pak. Tolong, ini masalah harkat dan martabat kita. Tolong Pak Erick Thohir, terima kasih. Indonesia lawan sistem. Tuntutan reformasi AFF usai final kontroversial AFF U23 2025. Atmosfer dunia sepak bola Indonesia kembali memanas setelah kekalahan tipis timnas U23 Indonesia dari Vietnam dalam laga final Piala AFF U23 2025. Namun bukan sekadar skor yang menjadi sorotan, melainkan badai kontroversi yang menyelimuti jalannya pertandingan, dan lebih jauh, menyentuh jantung integritas Federasi Sepak Bola Kawasan Asia Tenggara, ASEAN Football Federation, AFF. Pertandingan yang digelar di Stadion Nasional Laos itu menuai kecaman luas dari publik Indonesia. Banyak yang merasa bahwa pertandingan telah dinodai oleh keputusan-keputusan wasit yang berat sebelah, serta dugaan kuat adanya skenario permainan kotor yang melibatkan pihak-pihak di luar lapangan. Kecurigaan ini semakin kuat ketika dalam 15 menit terakhir pertandingan, para pemain dari kedua tim terlihat bermain tanpa intensi kompetitif. Mereka hanya mengoper bola di area masing-masing, tanpa inisiatif menyerang. Bisa dilihatlah ya, 10-15 menit terakhir, para pemain seolah enggan bermain. Jatuh, kram, bangkitnya lama. Tidak ada pelanggaran, tidak ada semangat untuk mencetak gol. Ada sesuatu yang janggal, ungkap seorang komentator dalam tayangan pasca laga. Klimaks ketegangan datang setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan pernyataan mengejutkan dalam konferensi pers yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu malam. Dengan nada serius, ia mengatakan bahwa PSSI tengah mempertimbangkan opsi untuk keluar dari AFF, mengikuti jejak ketidakpercayaan yang sebelumnya telah disuarakan oleh Singapura. Cukup sudah. Kita tidak bisa terus menjadi korban sistem yang korup. Sepak bola seharusnya tentang sportivitas dan keadilan, bukan tentang manipulasi dan kepentingan politik segelintir elit di kawasan. Tegas Erick disambut riuh tepuk tangan dari jurnalis dan pengamat bola yang hadir. Pertandingan final itu dianggap penuh kejanggalan sejak awal. Salah satu yang paling disorot adalah absennya VAR, Video Assistant Referee, yang sebelumnya dijanjikan oleh panitia. Padahal pada laga semifinal antara Indonesia melawan Thailand, teknologi tersebut terbukti krusial dalam meninjau ulang keputusan-keputusan penting. Alasan teknis yang diberikan oleh panitia dianggap tidak transparan. Lebih lanjut, wasit utama asal Myanmar, Uzaulin Head, juga disorot karena sejumlah keputusannya yang dianggap merugikan Indonesia. Pelanggaran keras terhadap pemain seperti Kadek Putra dan Han Samuel dibiarkan tanpa kartu, sementara gol Vietnam yang diduga offside tetap disahkan. Pelatih Indonesia, Gerald van den Burg, bahkan tak segan menyebut laga final sebagai sandiwara yang sudah diskenariokan. Kita bukan hanya melawan Vietnam, tetapi juga melawan sistem, ujar van den Burg dengan nada kecewa. Tak butuh waktu lama, media sosial meledak.
Tagar seperti keluar dari AF dan Justice for Garuda Muda langsung menjadi trending topik nasional, bahkan sempat masuk dalam daftar trending global di platform X, sebelumnya Twitter. Ribuan netizen meluapkan kekecewaan mereka terhadap dugaan kecurangan sistematis yang terjadi di tubuh AFF. Vietnam menang bukan karena hebat, tapi karena dilindungi mafia AFF, tulis salah satu pengguna. Ada pula komentar yang menyarankan agar Indonesia bergabung dengan Federasi Asia Timur atau bahkan Arab, ketimbang terus mengikuti turnamen yang dianggap tidak netral. Menindaklanjuti situasi yang memanas, Erick Thohir mengirim surat resmi kepada FIFA dan AFC pada Senin pagi. Surat itu berisi permintaan agar dibentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki dugaan pelanggaran di tubuh AFF. Dalam surat tersebut juga disertakan bukti-bukti video yang menunjukkan kejanggalan dalam pertandingan final. Kami ingin transparansi. Jika AFF masih layak dipercaya, maka biarkan proses investigasi berjalan. Tapi kalau tidak, kami akan ajukan permohonan untuk keluar dari keanggotaan AFF secara resmi, lanjut Erick. Dukungan terhadap sikap PSSI tak hanya datang dari masyarakat dan netizen, tetapi juga dari para legenda sepak bola nasional seperti Bambang Pamungkas, Bima Sakti, dan Ponario Astaman. Mereka kompak menyatakan bahwa integritas sepak bola Indonesia jauh lebih penting ketimbang sekadar mengejar gelar di turnamen yang sudah tidak netral. Menariknya, beberapa negara anggota AFF juga mulai menunjukkan sikap serupa. Federasi Sepak Bola Singapura menyatakan kesiapannya untuk ikut keluar dari AFF jika Indonesia memutuskan mundur. Jika Indonesia keluar, kami siap ikut. Sepak bola harus bersih, kata perwakilan FAS, Football Association of Singapore. Federasi dari Filipina dan Malaysia pun turut menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap proses pengambilan keputusan wasit selama turnamen. Wacana untuk membentuk federasi baru yang lebih bersih dan independen mulai bergulir kembali, setelah sebelumnya sempat dibahas sejak 2024. Di sisi lain, FIFA dan AFC memberikan respon cepat dan positif. Presiden FIFA, Gianni Infantino, menyampaikan bahwa mereka sangat prihatin atas laporan yang masuk dari Indonesia dan beberapa negara lain. Sebagai langkah konkret, mereka mengirim tim investigasi gabungan FIFA AFC yang dipimpin langsung oleh Komite Integritas FIFA. Kami tidak akan mentoleransi manipulasi skor, intervensi pihak luar, ataupun ketidaknetralan wasit di turnamen manapun di bawah naungan FIFA dan AFC, tegas Infantino. Lalu, bagaimana jika Indonesia benar-benar keluar dari AFF? Pakar sepak bola Asia, Akira Nishimura, menilai bahwa langkah ini bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan koneksi ke federasi yang lebih kompetitif, seperti Asia Timur atau Timur Tengah. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Uni Emirat Arab dinilai memiliki sistem yang lebih profesional. PSSI pun telah menyusun 5 skenario strategis jika Indonesia resmi keluar dari AFF. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua PSSI, Ratu Tisha. Di antaranya adalah penjajakan keikutsertaan Indonesia dalam turnamen undangan klub-klub Timur Tengah, kerjasama tahunan dengan negara Asia Selatan, serta pengembangan teknologi VAR bersama Jepang dan Korea Selatan. Kami tidak mau keputusan ini diambil secara emosional semata. Semua langkah kami didasarkan pada basis hukum, strategi, dan diplomasi. Indonesia akan tetap punya panggung dan lawan tanding yang berkualitas, ujar Tisha dalam wawancara eksklusif bersama Metro Sport TV. Dengan meningkatnya tekanan dari berbagai pihak, termasuk publik, federasi lain, serta badan internasional seperti FIFA dan AFC, AFF kini berada di bawah sorotan tajam. Jika tidak ada langkah cepat dan nyata dalam reformasi sistem serta memberantas praktik kotor, legitimasi AFF terancam runtuh. Indonesia, dengan sikap tegasnya, telah menyalakan api perlawanan. Api yang berpotensi menjadi obor perubahan bagi sepak bola ASEAN. Dan satu hal yang pasti, sepak bola Indonesia kini tidak lagi diam. Mereka bersuara, dan dunia mendengarkan. Kami bukan hanya bermain bola, kami memperjuangkan keadilan, tutup Erick Thohir dengan penuh semangat.